Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jabal umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam pula kita dalam hidup ini senantiasa giat beribadah kepada-Nya. Khususnya mendirikan ibadah sholat yang 5 waktu tentunya tidak pernah kita lalaikan, apalagi kita tinggalkan. Karena memang tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk beribadah kepada-Nya. Begitu juga pada hari ini, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jumat. Berkat nikmat iman dan Islam pula kita berbondong-bondong bagi masjid. Tiada lain adalah untuk memohon keridhoannya, yaitu untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak khususnya buat diri saya pribadi, marilah kita senantiasa menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Dan tentunya takwa itu bukan hanya sekedar basa-basi saja, mudah diucapkan di dalam kata-kata, tapi mari kita buktikan takwa itu dalam amalan yang nyata. Baik itu dalam aspek kehidupan berumah tangga atau berkeluarga, baik itu dalam aspek kehidupan bermasyarakat atau bertetangga, begitu juga ketika kita bekerja, di mana saja kita berada, mari kita isi dengan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkanlah perkataan, perbuatan yang tercela dan dilarang dalam agama yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Apabila dalam semua aspek kehidupan tidak pernah lepas daripada nilai-nilai ibadah, nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam langkah kehidupan kita, la'alakum tattaqun, maka kita tergolong menjadi golongan takwa yang sebenarnya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah golongan orang-orang yang taat. Bukan mereka yang paling kaya,
bukan mereka yang paling banyak hartanya, begitu juga bukan mereka yang tinggi atau paling tinggi jabatannya. Kaum muslimin wal iman rahimahullah, betapa penting ketakwaan kita ada pada diri kita yang harus diterapkan dan diaplikasikan, direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa itu menjadi golongan ahli-ahli surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kebanyakan yang masuk surga itu yang seperti apa? Yang bagaimana yang kebanyakan masuk surga itu?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Kebanyakan yang masuk ke surga itu adalah mereka yang benar-benar ketakwaannya dan juga yang baik akhlaknya." Itu kata Rasulullah SAW. Jadi yang dimaksud dengan ahli surga yang benar-benar ketakwaannya itu adalah benar-benar di dalam melaksanakan ibadahnya. Itu juga selain dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dia dihiasi dengan baik akhlaknya. Baik akhlaknya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga akhlaknya baik terhadap sesama manusia. Maka itulah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kebanyakan yang masuk surga itu yang seperti apa? Yang bagaimana yang kebanyakan masuk surga itu?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Kebanyakan yang masuk ke surga itu adalah mereka yang benar-benar ketakwaannya dan juga yang baik akhlaknya." Itu kata Rasulullah SAW. Jadi yang dimaksud dengan ahli surga yang benar-benar ketakwaannya itu adalah benar-benar di dalam melaksanakan ibadahnya. Itu juga selain dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dia dihiasi dengan baik akhlaknya. Baik akhlaknya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga akhlaknya baik terhadap sesama manusia. Maka itulah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa, la'alakum tattaqun, maka akan menjadikan ahli-ahli surga. Malahan di dalam Al-Quran, kaum muslimin wa rahimahullah, di dalam surat At-Tolak 2 dan 3, janji Allah dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha," dan barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'alahu makhraja, akan diberikan jalan keluar. Jadi setiap permasalahan problema kita kehidupan, yaj'alahu makhraja, akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu, kata Allah, orang yang takwa Allah akan turunkan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang senantiasa tawakal hidupnya, jika sehat tawakal, sakit tawakal, susah dan senang tawakal, musim panas tawakal, musim dingin, musim hujan tawakal, wa hasbuh, akan dicukupi segala kebutuhan hidupnya. Luar biasa kaum muslimin yang Allah dan Allah dan Al-Quran dijadikan ahli surga nanti di yaumul kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memberikan jalan keluar, memberikan solusi yang terbaik dalam setiap problematika kehidupan. Diturunkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan mereka yang senantiasa tawakal akan dicukupi, dipenuhi kebutuhan hidup. Itulah kaum muslimin, betapa luar biasa dan dahsyatnya janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Innallaha la yukhlifu mi'ad. Allah itu tentunya tidak pernah ingkar terhadap janjinya, dan pasti janjinya itu akan dipenuhi dengan syarat hak tuqatih, benar dalam ketakwaannya dan juga baik pula akhlaknya. Kaum muslimin wa rahimahumullah, tentunya kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, hidup kita ini ingin menjadi sukses, ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Malahan setiap kita sudah melaksanakan sholat yang 5 waktu, kita senantiasa memanjatkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu artinya apa? Artinya kita bercita-cita menajat ke Allah, ingin menjadi orang yang sukses.
bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan wakil kebenaran yang paling ditakutkan oleh kita semua adalah dijauhkan dari panasnya api neraka. Itu adalah cita-cita, itu adalah tujuan. Kaum muslimin rahimahullah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-45 dan 46 dan selanjutnya dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala memberikan tips kunci sukses agar kita memperoleh menjadi orang yang benar-benar bahagia, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, dan benar-benar doa yang saya panjatkan itu terwujud. Apa bunyi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-45? Kaum muslimin rahimahullah, Allah memberikan petunjuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-shabri was-shalah. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Hendaklah kalian senantiasa minta tolong kepada Allah bis-sabri, dengan senantiasa bersabar, bersolat, dan senantiasa mendirikan ibadah sholat. Innaha lakabiratun, memang kata Allah sabar sholat itu bukan perkara yang enteng, bukan perkara yang mudah. Illa 'alal khashiyin, kecuali mereka yang istiqomah, yang senantiasa khusyuk di dalam ibadahnya. Sedikit demikian muslimin wa rahimahullah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-45 untuk merealisasikan agar kita bahagia di dunia dan di akhirat dan menjadi orang yang sukses berhasil, bukan hanya di dunia sampai di akhirat kelak, yaitu artinya atau kesimpulannya dalam ayat tersebut, hendaklah kita senantiasa minta tolong kepada Allah. Ketika minta tolong kepada Allah, ketika senang minta tolong kepada Allah, ketika sakit minta tolong kepada Allah, begitu juga ketika sehat senantiasa minta tolong kepada Allah. Dengan apa kita minta tolong? Bis-sabri was-shalah. Yang pertama adalah dengan sabar. Seseorang yang tekun bekerja di suatu pabrik atau di suatu perusahaan, ingin sukses, ingin dipromosikan, tentunya itu kesabaran agar dia nanti diposisikan naik jabatan dan naik pangkatnya, sekaligus juga akan naik upahnya. Seorang mahasiswa tentunya bertahun-tahun dia harus menempuh ujian semester dan sebagainya, itu butuh kesabaran. Apabila dia sabar, dia sukses menjadi sarjana. Demikian kaum muslimin rahimahullah, betapa penting nilai kesabaran di dalam kehidupan. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka, tidak senang apabila menghadapi suatu permasalahan, mengeluh dan sebagainya. Apabila kita banyak mengeluh, itu artinya kita tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah anugerahkan. Padahal segala apa yang menimpa kita itu, ujian yang menimpa kita itu adalah salah satu bagaimana untuk meningkatkan derajat kita. Kunci yang pertama kaum muslimin rahimahullah, dan kita sukses dunia dan akhirat, sukses dalam kehidupan ini, hendaklah sifat sabar melekat pada diri kita sendiri. Dijelaskan dalam sebuah hadis kaum muslimin rahimahullah, sabar ketika apa yang perlu kita lakukan. Dijelaskan dalam hadis yang cukup panjang. Yang pertama, sabar ketika kita ditimpa musibah, harus sabar. Yang kedua, sabar ketika kita menjalankan ibadah, harus sabar. Ketika subuh kita harus bangun, iris kene, bunuh kene, kita harus sabar untuk melaksanakan ibadah melaksanakan sholat subuh. Jadi yang pertama, kesabaran itu adalah sabar ketika kita ditimpa musibah atau bencana. Yang kedua, sabar ketika menjalankan ibadah, sing sabar. Masih meleleh, masih melapar, kudu ke masjid dan sebagainya, kudu sabar. Jadi sabar yang kedua adalah sabar ketika kita menjalankan ibadah. Dan yang ketiga kaum muslimin rahimahullah adalah golongan yang paling tinggi derajatnya adalah sabar ketika kita meninggalkan perbuatan dosa atau perbuatan yang salah. Mengapa harus sabar meninggalkan perbuatan dosa dan salah? Karena biasanya perbuatan dosa dan salah itu adalah PKB tahun. Besar sekali godaannya, mata kibung haram, padahal jalannya haram. Nah, dengan kita bersabar dalam meninggalkan perbuatan dosa dan salah atau yang haram, itu paling tinggi derajatnya. Sabar ketika kita ditimpa musibah, sabar ketika menjalankan ibadah, dan yang tidak sabar ketika kita berusaha meninggalkan perbuatan dosa atau kesalahan. Dan yang kedua kaum muslimin rahimahullah, kunci sukses yang pertama adalah sabar.
Dan yang kedua adalah senantiasa mendirikan ibadah sholat yang lima waktu. Jadi peliharalah ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Di dalam hadis ditegaskan, perbaiki ibadahmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Makanya ketika kita ketika kita senang, ketika kita sakit, ketika kita sehat dan sebagainya, dan banyak masalah dalam kehidupan ini, selain sabar, kita juga harus tetap mendirikan ibadah supaya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa penting kita memelihara ibadah sholat agar menjadi sukses, bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara ibadah sholatnya dengan baik, maka sholatnya akan menjadikan nur cahaya, sholatnya akan menjadikan petunjuk, sholatnya akan menjadi jalan selamat sampai yaumul qiyamah. Ini lagi ya, barang siapa yang pandai menjaga ibadah sholatnya, tasaduh, tarawih, sebagainya, tarawih, maka sholatnya akan menjadi cahaya dalam kehidupannya, cahaya dalam hatinya, cahaya dalam jiwanya, dan sholatnya akan menjadi petunjuk atau hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun agar kita menjadi orang yang sesat, dan sholatnya itu akan menjadi jalan selamat sampai yaumul qiyamah. Itu bagi orang yang pandai menjaga ibadah sholatnya dengan sebaik-baiknya. Tapi Rasulullah SAW memberikan ancaman, barang siapa yang tidak pandai menjaga ibadah sholatnya dengan baik, maka sholatnya tidak akan menjadi cahaya, sholatnya tidak akan menjadi petunjuk, sholatnya tidak akan menjadi jalan selamat sampai yaumul qiyamah. Malahan akan disatukan nanti di yaumul qiyamah dengan Qarun, Firaun, Haman, itu adalah penjahat-penjahat kaum kafir Quraisy yang sudah jelas kejahatannya. Nah, itu orang-orang yang tidak bisa menjaga ibadah sholatnya nanti akan disatukan dengan Qarun, Firaun, Haman, dan marilah kaum muslimin rahimahullah, kita senantiasa berdoa agar menjadi orang yang sukses, berhasil, bahagia dunia dan akhirat. Dan tentunya mari kita amalkan dua tips yang tadi ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, bisobri sholat, dengan sabar dan memelihara ibadah sholat. Wasta'inu bisobri wa sholat, inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu sayang cinta kepada orang-orang yang sabar. Barakallahu wa lakum an karim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Latifu ya Habib ya Hafizu ya Syafi ya Latifu ya Wafi ya Karim Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Kaum muslimin wa timan rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini marilah kita meraih sukses, meraih keberhasilan di dalam hidup, bahagia dunia dan akhirat dengan senantiasa sabar dan sholat. Sabar ketika kita ditimpa musibah, sabar ketika dalam menjalankan ibadah, dan sabar pula ketika menjauhi dari perbuatan dosa dan kesalahan. Dan mari kita pelihara sholat kita dengan sebaik-baiknya. Itulah ciri orang yang bertakwa yang sebenarnya. Baiklah, sebagai penutup kita menundukkan kepala sejenak dan memanjat doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga diri dan senantiasa dihiasi kehidupan ini dengan sabar dan sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan li'afin ni'amahu yukafi majida. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Latifu ya Hafi ya Hafizu ya Syafi ya Latifu ya Hafi ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi syakawatil maut wa najatan minan nar wal afwa insya. Rabbana la tuzigh qulubana
badai hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di mana Allah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum tadhakkarun wa lazikrullahi akbar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Allahu akbar.